kerja pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani diintegrasikan dengan pencanangan norma perilaku baru pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Senin 22 Juni 2020 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel dan langsung menyiapkan barisan. Bupati Gorontalo selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan. Para. Pembina apel. Hormat. Kap. Tegak. Laporan. Lapor. Apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih ini diintegrasikan dengan penyelamatan norma dan perilaku baru di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Senin 22 Juni 2020. Siap. Lanjutkan. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Gorontalo, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, para asisten yang kami hormati, yang mewakili perguruan tinggi dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, BPJS Gorontalo, dan Badan Pertanahan, para pimpinan OPD, yang saya hormati sekretaris, para kepala bidang, para kepala seksi, para kepala subbagian dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Perkenankan saya menyampaikan laporan pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, diintegrasikan dengan pencanangan norma perilaku baru pelayanan hidup di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Angka Romawi 1 dasar 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, Peraturan Bupati Gorontalo tentang norma perilaku baru. Angka Romawi 2, maksud dan tujuan 1. Pencanangan pembangunan zona integritas WBK-WBBM dimaksudkan untuk mendeklarasikan kesiapan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk membangun zona integritas WBK-WBBM. 2. Pencanangan pembangunan zona integritas bertujuan agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Yang ketiga, pencanangan norma perilaku baru adalah untuk menyatakan kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pelayanan publik berupa dokumen hak hidup pada era norma perilaku baru. Dengan kegiatan yang dilakukan pada saat norma perilaku baru adalah yang pertama, pelayanan hak hidup dilaksanakan secara dalam jaringan dan dengan menggunakan aplikasi Android Line Disdukcapil layanan lintas penduduk online yang dapat di-download dari Google Play Store melalui handphone atau melalui website dengan alamat www.disdukcapil.gorontalo.online dan atau melalui WhatsApp kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Pelayanan secara daring meliputi seluruh pelayanan admin yaitu kartu keluarga, KTP elektronik, pindah datang, kartu identitas anak, akta lahir, akta kematian, akta nikah, akta cerai, legalisir, dan data bermasalah.
Dokumen hasil pelayanan online akan dikirimkan ke nomor WhatsApp atau email pemohon masyarakat dalam bentuk PDF dan dapat dicetak di mana saja oleh masyarakat dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 berat 80 gram. Dokumen KTP dan KIA yang diajukan secara daring akan dicetak di kantor dan hasilnya akan dikirimkan oleh petugas ke rumah desa alamat pemohon. Bagi masyarakat yang tidak memiliki HP Android serta mengurus dokumen adminuk yang bersifat urgent akan dilayani secara manual di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Hasil pelayanan online pada bulan Maret Dinas melayani 22 pemohon, bulan April melayani 367 pemohon, bulan Mei 885 pemohon, dan pada bulan Juni terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Juni Dinas melayani sebanyak 2.940 pemohon secara online. 3 jenis kegiatan: 1. Pembacaan fakta integritas, moto pelayanan, maklumat pelayanan, dan janji pelayanan. 2. Penandatanganan piagam pencanangan serta penandatanganan fakta integritas secara simbolis oleh unsur pejabat dan staf ASN di Dukcapil serta mitra kerja pengelola adminduk, yaitu kepala desa, kepala urusan pemerintahan desa, dan petugas register desa, serta kepala puskesmas Dungalio yang melaksanakan program dengan jargon akhlak, yaitu anak lahir ada akta, dengan maksud untuk menarik minat ibu hamil agar dapat melahirkan di puskesmas Dungalio dan ketika pulang langsung membawa akta kelahiran. 3. Pencanangan oleh Bupati Gorontalo. Anggaran W4 beserta apel aparatur sipil negara bukan di Dukcapil terdiri dari PNS 26 orang, non PNS 34 orang, 2 kepala desa, kasih pemerintahan desa dan petugas register desa, 3 kepala puskesmas Dungalio, 4 undangan VIP dan undangan lainnya. Angka 05 tempat dan waktu pelaksanaan halaman kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo hari Senin 22 Juni pukul 8 sampai dengan selesai. Penutup, demikian laporan ini disampaikan dan mohon perkenan Bupati Gorontalo untuk dapat memberikan sambutan sekaligus mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani serta norma berlaku baru di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Mengakhiri laporan, terimalah semangat gerilya dari seluruh ASN di Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Selamat pagi! Pagi, luar biasa. Siapa kita? Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo. Apa bapak kita? Tanpa Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan fakta integritas, moto pelayanan, maklumat pelayanan, dan janji pelayanan. Fakta integritas demi terwujudnya pelayanan prima, tertib, dan akurat berbasis teknologi informasi. Dengan ini kami ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo serta mitra pengelola dokumen administrasi kependudukan menyatakan sebagai berikut. 1. Bersedia melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan perubahannya Nomor 102 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab. 2. Bersedia dan sanggup mentaati kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku aparatur sipil negara serta melaksanakan amanat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/326/SC tanggal 17 Januari 2014
tentang larangan pungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. 3. Bersedia meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal, menerapkan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur, serta memberikan pelayanan prima dan berdasarkan standar operasional prosedur pelayanan publik dokumen administrasi kependudukan. 4. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan standar manajemen mutu ISO 9001/2015 dan perundang-undangan yang terkait lainnya. 5. Bersedia menjaga rahasia negara terkait dokumen penduduk dan pencatatan sipil. 6. Apabila di kemudian hari kami terindikasi dan atau terbukti melanggar ketentuan yang tercantum di dalam fakta integritas ini, maka kami bersedia menanggung konsekuensinya dan mempertanggungjawabkan secara hukum. Demikian fakta integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Limboto, 22 Juni 2020. Moto pelayanan kami, aparatur sipil negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, adalah pelayan masyarakat yang berintegritas, disiplin, sopan, respek, perhatian, bekerja sama, toleran dan informal dalam memberikan pelayanan prima pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan moto pasti bahagia, profesional, akurat, santun, tanpa imbalan, bawa hasil dengan gembira. Maklumat pelayanan. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Limoto, 22 Juni 2020. Janji pelayanan. Kami, aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, sebagai aparatur pelayanan publik, dengan ini berjanji: 1. Memberikan pelayanan prima kepada penerima layanan. 2. Tidak melakukan pungutan dan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. 3. Tidak melayani calon. 4. Memberikan kepastian layanan terhadap dokumen yang diajukan paling lama 30 menit dan apabila dalam waktu 1 jam tidak menerima pemberitahuan dari petugas kami, maka dokumen hasil administrasi kependudukan yang diajukan akan kami antarkan langsung ke kantor desa atau kelurahan sesuai alamat penerima layanan. Limboto, 22 Juni 2020. Amanat Pembina Apel. Kita vote. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Saya hormati Ibu Sekda, Asisten 2, Kepala Badan Keuangan, Asisten 3, pimpinan yang sudah hadir, dan kepegawaian, pimpinan perguruan tinggi dari BPS juga hadir. Tentunya beristimewa kepada Kepala Dinas Capil dan seluruh jajarannya, Kabak yang sudah hadir, sekalian masa buatan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kami berada di Dinas Dukcapil ini dalam rangka tadi sudah disampaikan mencanangkan wilayah bebas korupsi sekaligus melayani bersih, dan juga dalam rangka norma perilaku baru di lingkungan Dukcapil. Tadi kita sudah mendengarkan
fakta integritas, moto, juga maklumat dan janji. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ini benar-benar dari bawah dan keinginan saudara-saudara sekalian dan kita sekalian. Saya kira Dukcapil ini adalah merupakan salah satu kantor yang banyak berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan berbagai administrasi kependudukan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan ini sangat penting karena langsung dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Saya bangga dengan itu, dan secara bertahap saya kira pelayanan di Dukcapil ini tidak saja offline, tapi juga online yang sudah dilakukan. Tergambar dari bulan Maret, April, Mei, Juni ada peningkatan yang terus meningkat. Dan kalau kita lihat, walaupun pandemi corona kita COVID-19, tapi pelayanan tetap jalan dan bahkan hari ini terus meningkat sesuai dengan data yang ada tadi. Nanti saya menyampaikan terima kasih kepada saudara sekalian. Yang kedua, kita bisa lihat juga bahwa pelayanan itu lebih banyak lagi pada online. Ini menunjukkan bahwa tidak konvensional, tapi sudah mulai melalui IT. Apalagi hari ini di pandemi seperti ini, maka sangat strategis kita melakukan pelayanan melalui online. Dan saya melihat mungkin dinas yang paling getol, yang paling sukses dalam hal pelayanan melalui online adalah Dukcapil, terutama Dukcapil. Hari ini kita bisa lihat rumah sakit juga demikian, PTSP juga demikian, berbagai dinas yang ada. Tapi kalau lihat dari segi jumlah, Dukcapil yang terus melejit, dan ini tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi bahkan sampai dengan tingkat bawah. Hari ini pun hadir ya petugas registrasi desa. Ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi sampai dengan tingkat bawah. Yang berikut, saya juga memahami bahwa mestinya kantor Dukcapil ini harus lebih baik itu sehingga karena ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Kami paham itu, tetapi dengan kondisi yang ada, tentunya fasilitas itu merupakan penunjang. Tapi yang paling penting lagi adalah manusia di dalamnya yang punya semangat di dalam pelayanan. Dan itu dibuktikan oleh Dukcapil hari ini. Dengan fasilitas yang terbatas, kita bisa melayani secara maksimal bagi seluruh masyarakat kita. Yang berikut terkait dengan wilayah bebas korupsi dan juga wilayah menuju pelayanan bersih. Saya kira ini adalah keinginan kita semua, dan ini kelihatannya baru Dukcapil lagi akan memulainya. Nah, waktu yang lalu ada beberapa dinas itu sekda, tolong dievaluasi Pak Asli 3, sehingga jangan sampai hanya Dukcapil, tapi beberapa dinas yang telah kita kita harapkan untuk menjadi contoh, menjadi model pelaksanaan BBK ini dengan wilayah melayani bersih ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga harapannya ini tidak sekedar di Dukcapil tapi juga merata di seluruh pemerintahan kita. Karena bicara seperti ini mestinya bukan hanya dicanangkan, tapi betul kita akan laksanakan secara bersama, tapi dengan fakta integritas, janji, kemudian juga dengan moto dan bahkan maklumat yang disampaikan, insya Allah yang akan berjalan dengan baik. Saya berharap saudara yang bersegera, sehingga terkait dengan pelayanan ini, telah dari sini mungkin dicek lagi dinas mana, sehingga pada saat saya datang, betul-betul juga dicanangkan seperti sekarang dan dievaluasi pelaksanaan. Dan itu saya menyampaikan selamat kepada saudara sekalian. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan norma perilaku baru. Kita baru-baru
telah melewati kurang lebih 6 minggu ya, 1,5 bulan, bahkan COVID ini sejak akhir Maret, berarti sudah kurang lebih 3 bulan kita bergelut dengan bicara tentang corona, bicara tentang COVID-19. Bahkan kita pun tidak bisa semuanya bekerja di kantor, kita tidak boleh ke pasar, kita tidak boleh ke tempat wisata dan seterusnya. Setelah kita mengevaluasi, alhamdulillah tren COVID di Kabupaten Gorontalo terus menurun. Contohnya di karantina kita ada 19 orang, kalau tidak salah sekarang tinggal 4 orang terakhir, karena mereka sudah dipulihkan. Jadi sebenarnya bukan sakit mereka hanya kemungkinan potensi sakit. Kalau sudah di rumah sakit itu kan sudah sakit, potensi sakit atau potensi yang mendapatkan corona, dan alhamdulillah mereka dipulihkan dan kembali ke rumahnya masing-masing. Hari ini juga penularan sudah mulai terkenali, kemudian juga klaster-klaster baru juga tidak ada yang muncul. Kemarin satu lagi, tetapi satu itu hanya KTP Kabupaten Gorontalo, tapi dia sudah tinggal di Kota Gorontalo. Artinya selama kurang lebih 3 bulan kita melakukan PSBB, kita melakukan protokol kesehatan, alhamdulillah Kabupaten Gorontalo terkendali. Bahkan dalam skenario kita mulai dengan pencegahan, rapid test, kemudian kita menggunakan protokol kesehatan dan seterusnya, sambil juga kita melakukan perlindungan, itu jaminan sosial yang kurang lebih 2 bulan ini kita begitu gencar. Saya sampaikan dari 120.000 kepala keluarga yang mendapatkan perlindungan itu kurang lebih 100.000 kepala keluarga, termasuk tenaga honor yang mendapatkan THR pada waktu yang lalu. Itu bagian daripada perlindungan bagi seluruh masyarakat kita. Skenario terakhir yang kita akan lakukan adalah pemulihan. Nah, dalam rangka pemulihan itulah lahir norma perilaku baru. Saya kira kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Sementara kita sudah tidak bisa apa-apa, semuanya sangat dibatasi. Maka kita sebagai manusia, insan yang cerdas, jangan karena gara-gara corona ini kita terkungkung, kita tidak bisa apa-apa lagi. Padahal kita ini manusia yang punya otak, yang ada langkah-langkah yang boleh kita lakukan dalam rangka membatasi. Nah, oleh karena itu lahir norma perilaku baru. Norma perilaku baru ini sebenarnya kalau kita tafsirkan adalah perilaku di mana kita bebas tapi bertanggung jawab. Kita sudah boleh ke pasar, kita sudah boleh wisata, kita sudah boleh kemana-mana, tetapi harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab adalah melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker. Jadi itu norma baru hidup kita. Jadi kalau ada orang yang tidak pakai masker, dia tidak normal. Gitu. Jadi yang normal itu pakai masker. Yang normal itu jaga jarak. Yang normal itu selalu kita bersih. Yang normal itu lingkungan kita tertata rapi. Itu yang normal. Yang normal itu pelayanan yang baik. Akan ada jaga jarak dan sebagainya. Dan ini saya kira di Dukcapil sudah bahkan dilakukan sebelum corona pun sistem-sistem seperti ini saya kira mulai dilakukan di Dukcapil, dan insya Allah setelah norma perilaku baru ini kita terus lakukan. Alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo new normal atau norma perilaku baru ini sudah ada regulasinya, sudah ada terbuknya, bahkan sudah ada juknisnya setiap sektor. Insya Allah di Dukcapil juga sudah ada. Kemudian kita lakukan sosialisasi, bahkan mungkin di Dukcapil juga kalau tidak salah sudah ada YouTube-nya. Itu bagian daripada pelayanan-pelayanan dalam rangka norma perilaku baru. Sambil yang saya minta juga kepada Pak Adis segera dibentuk Monef, tim Monef yang melakukan monitoring evaluasi kaitannya dengan norma perilaku baru, dan juga dikaitkan dengan WBK tadi dengan wilayah menuju Persidan.
Sehingga kita tidak boleh hanya mencanangkan, tapi benar-benar dimonitoring, dievaluasi, mana kurang, kita sempurnakan, dan itulah harapan kita sekalian. Nah, untuk itu saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada sekalian. Kalaupun pada pandemi semangat kerja itu ada, dan hari ini bisa terlihat juga. Dalam panas matahari ini yang normal. Jadi normal, ya kita panas matahari ya, supaya kita tidak dapat corona. Yang tidak normal ya orang-orang yang selalu hanya tidak senang dengan matahari. Ini habit, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Saya kira itu yang kedua yang saya sampaikan. Terakhir yang ketiga yang saya juga harapan kepada saudara sekalian, yaitu Pilkada 2020 ini. Kita tahu bersama tadinya 9 September ternyata ditunda menjadi 9 Desember. Sengaja saya sampaikan ini karena ini adalah pesta kita semua. Ini adalah proses demokrasi yang harus kita sukseskan juga. Apalagi Dukcapil ini punya peran penting, terutama dalam hal data kependudukan. Nah, oleh karena itu saya selalu ingatkan sejak awal tahun, harapan saya kepada seluruh ASN. ASN itu adalah PNS dan non-PNS, pegawai negeri dan tenaga kontrak untuk bertindak bekerja, yaitu 3P. Pertama adalah profesional. Jadi harapan saya kepada saudara sekalian bekerja profesional. Dengan bekerja profesional maka pelayanan berjalan dengan baik, pembangunan berjalan dengan sesuai program yang ada, dan dengan demikian saudara sekalian akan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kita jangan sampai terbawa dengan wah ini mau pesta demokrasi, maka profesionalisme kita sebagai pegawai negeri ataupun tenaga honor terganggu dengan itu. Nah, kalau kita melakukan pelayanan seperti itu, maka kita juga bagian daripada mensukseskan proses demokrasi. Apalagi namanya pemilu itu kan 5 tahun sekali. Dan saya kira Kabupaten Gorontalo ini yang keempat kali kalau tidak salah memilih langsung bupati dan wakil bupati. Artinya apa? Anda semua sudah punya pengalaman dalam hal pelaksanaan pilkada itu. Ini yang saya tekankan sekali lagi, kita boleh saja pemilu ini berjalan, tapi mohon saudara sekalian bisa profesional, dan yang berikut terutama membantu suksesnya pilkada. Membantu itu apa? Mungkin juga ada tenaga Anda sekalian bisa menjadi KPPS atau apa dan seterusnya, karena tenaga-tenaga itu banyak direkrut, tidak hanya di tingkat desa tapi juga di tingkat teman-teman ASN yang ada di tingkat kabupaten. Yang berikut juga memfasilitasi, jadi memfasilitasi data, bahkan mungkin Anda berada di lapangan, di rumah masing-masing, berada di Kabupaten Gorontalo, boleh saja sama-sama membantu desa dalam rangka memfasilitasi supaya proses pilkada itu berjalan dengan baik. Saya kira itulah wujud profesionalisme kita. Yang kedua adalah pencerahan. Saya yakin dan percaya ASN itu lebih tahu, lebih paham aturan, lebih tahu fakta dibanding hoax. Apalagi dengan medsos hari ini, apalagi kalau sudah ada calon-calon, pasti dinamika akan berkembang. Oleh karena itu harapan saya jangan sampai kita kalau dikalah maka tidak akan berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu tugas kita mencerahkan rakyat. Yang ketiga, pencerahan. Saya berharap Anda semua untuk mencerahkan, untuk menyampaikan, mengingatkan kepada masyarakat tanggal 9 Desember. Jangan sampai ada yang masih ingat 9 September, karena di baliho-baliho itu kan 9 September semuanya. Padahal ini sudah 9 September, 9 Desember. Saya ingatkan ini karena kolaborasi dengan Kemendagri, kemudian dengan KPU, Bawaslu, dan juga DPR RI. Alhamdulillah ini sudah insya Allah kita laksanakan tanggal 9 Desember itu dengan tahapan-tahapan yang sudah dimulai tanggal 15 Juni. Yang terakhir, Anda juga menjadi penyejuk. Yang ketiga adalah penyejuk.
biasanya sekali lagi kalau sudah ada calon-calon, itu tidak hanya calon tapi yang paling utama lagi adalah para pendukung. Nah, harapan saya ketiga itu bukan provokator, tapi menjadi penyejuk. Pemilu yang berkualitas itu adalah pemilu yang menggunakan otak, ya, menggunakan hati, bukan emosional. Tapi kita tidak bisa pungkiri di dalam pertarungan, kompetisi dan sebagainya pasti itu terjadi. Nah, kita sebagai ASN tentunya menjadi penyejuk, pendamai sehingga pelaksanaan pilkada itu berjalan dengan baik. Kalau kita bisa lihat para calon-calon ini sudah mulai bermunculan. Kalau saya sendiri, insya Allah pasti saya akan menjadi calon karena sudah ada partai, sudah di dalam ring dan tidak mungkin keluar dari. Kita berharap banyak adalah yang lain dan itulah hak konstitusi yang kita jaga. Baik itu di politik maupun juga teman-teman ASN seperti Ibu Sekda, Pak ASN 2 saya lihat sudah mulai muncul juga. Ini bagian dari proses demokrasi yang bagian dari hak konstitusi. Jadi setiap orang itu punya hak pilih dan memilih, siapapun bisa. Tapi tentunya melalui prosedur, melalui etika yang benar, dan itu yang kita junjung tinggi. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi berharap kepada sekalian untuk bisa menjadi penyejuk, berdamai, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. Ingat, saya ingatkan ini, pemimpin bupati, wakil bupati itu akan menentukan masa depan 5 tahun. Bahkan bukan hanya 5 tahun menurut saya. Kalau dia tidak benar membangun, maka dirasakan 10-20 tahun. Hari ini saya ingin sampaikan, dan saya kira itu jadi tanggung jawab kita bersama. Contohnya, mungkin teman-teman Dukcapil tahu bahwa Kabupaten Gorontalo ini 65% lulusan SD. Padahal kita canangkan 20 tahun yang lalu mungkin namanya wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun itu berarti lulusan SMP semua, ya? Tapi ternyata 65%. Ini bukan berarti menyalahkan yang sebelum-sebelumnya, tapi arti kalau kita tidak melakukan dengan baik, maka akan dirasakan. Oleh karena itu, kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kebanyakan lulusan SD. Kita sudah kasih bantuan-bantuan, tapi tingkat kenaikannya, penurunannya sulit. Walaupun hari ini kalau kita lihat pengangguran kita 3,2%, paling rendah. Jadi banyak bekerja, tapi kemiskinan masih tinggi. Kenapa? Karena ada upah, tapi upahnya rendah. Kenapa? Karena kompetensinya rendah. Karena lulusan SD, sehingga gajinya juga rendah. Ini yang saya kira tantangan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, betul-betul membangun masa depan, punya cita-cita, dan itulah yang kita cerahkan kepada seluruh masyarakat. Sehingga insya Allah akan lahir pemimpin yang terbaik dari masa depan 5, 10, bahkan 20-30 tahun ke depan. Karena ini adalah merupakan dasar di dalam membangun daerah. Saya kira ini saja yang sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dukcapil atas pelaksanaan pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih, sekaligus pencanangan norma perilaku baru yang insya Allah menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi budaya yang ada di lingkungan Dukcapil. Saya kira demikian. Pencanangan pembangunan zona integritas oleh Bupati Gorontalo ditandai dengan penekanan tombol sirine. Didampingi oleh Ibu Sekretaris Daerah. Selanjutnya dengan penandatanganan piagam
Gorontalo. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa ajini sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kehadiratmu, memunajatkan harapan dan doa pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Jadikanlah acara ini sebagai kesungguhan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkehendak, kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau semaikan semangat juang dalam sanubari kami, agar mampu memegang teguh sikap jujur dan ikhlas dalam menorehkan pengabdian guna meminimalisir segala praktik pungli, korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terbangun zona integritas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin dan pendahulu kami, terkhusus buat mantan kepala dinas kami, almarhum Bapak Rustam Aziz Nur Hamidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Laporan. Penghormatan. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel.